Diskusi-diskusi malam ya. Boleh, Aman ya? Oh. Jadi ini kowe ya. pelayanan ya. Boleh, boleh. Kita akan kita dapat nih, kita sudah siapkan alat. Jadi yang kita hari ini dadakannya adalah ownernya Kopi Kowe. Bos, kita diskusi-diskusi malam ya. Boleh, Aman ya? Oh. Jadi ini kowe ya. pelayanan ya. Boleh, boleh. Kita karena punya konsep dadakan di mana orang lagi ngelayani kita masuk. Nah, kita akan berbagi edukasi, oke, tentang kopi. Ada kabar tiba-tiba. Oh iya. Itulah konsep kita, Bang. Ini kowe. Teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih. Semoga isi dari video ini bisa memberikan manfaat dan informasi yang berguna bagi kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Selamat menikmati dan semoga harimu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Facebook Ramdan, di channelnya Ide Ramdan. Kita masih sama Kanda. Ya, Bastian. Anda Bastian ya. Jadi malam ini kita lagi on the spotnya, to the point-nya itu di tepian Sungai Segah di Kopi Kowe. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol sama ownernya langsung, sekaligus bagaimana inspirasi dan kisah suksesnya selama membangun Kopi Kowe itu sendiri. Kanda, jadi malam ini kelihatannya ada yang berbeda nih. Ya, kita coba dengan metode yang agak sedikit beda. Ya, Walaupun dengan peralatan yang seadanya, kita coba mudah-mudahan kita coba untuk memaksimalkan penonton, sebisa ya kan? mungkin ya buat para penggemar dan para penonton live kita malam ini. Dan hari ini kita ada di tepian tadi nih ya, tepian Sungai Segah. Tepian Teratai kalau Tepian Teratai dulu ya namanya. Nah, menurut Kanda, dulu ini terkenalnya dulu tepian Teratai ya? Ya. Kenapa tepian Teratai, Kanda? Jadi ada histori tepian Teratai ini karena dulunya waktu alur transportasi itu kan masih minim di Kabupaten Berau. Iya. Oh, Kemudian oke. satu-satunya transportasi massal yang keluar Berau ke Samarinda, itu kapal Teratai waktu itu yang lagi memang ada waktu itu, karena memang kan di tahun-tahun seperti itu fasilitas penerbangan juga kurang ya kan. Transportasi awal dulu cuma ada laut ya, belum ada darat sama udara. Oke. Jadi kebetulan di sini kurang lebih jaraknya 100 meter dari Berarti ya ke arah sana, teman-teman. Ke arah sana itu ada namanya 100 meter dari Pelabuhan sini. Teratai. Itu namanya Pelabuhan Teratai. Sehingga tepian ini cenderung dinamai jadi Pelabuhan Teratai. Pelabuhan Teratai. Terkenalnya seperti itu. Ya. Karena tadi itu ya. Oke. Nah, itu teman-teman tadi cerita dari Kanda Bastian terkait masalah tepian Teratai ini terkenalnya. Kenapa sampai namanya tepian Teratai? Tepian Teratai. Karena Sampai dulu ada Pelabuhan Teratai di situ ya. Mungkin nama kapalnya Teratai dulu. Kapal Teratai. Ya, betul. Oh, Teratai apa itu? Kapal kayu. Teratai aja, Teratai aja. cuman kapalnya kapal kayu. Kapal kayu Itu ya. alur transportasi dari Berau ke Samarinda. Dari Berau ke Samarinda. Berarti dulu alternatif transportasi yang ada di Kabupaten Berau itu sebelum ada udara dan darat tembus ke daerah-daerah lain itu adalah menggunakan laut. Ya. Menggunakan laut itu menggunakan kapal Teratai. Itu kita tempuh tuh bisa 1 hari 2 malam. 1 hari 2 malam. Ya. 1 hari 2 bulan sawit. Berarti kita selama 1 hari 2 malam itu kita di laut ya? Ya sungai, kemudian keluar ke muara, kemudian masuk ke laut, kemudian nanti mau masuk Samarinda, muara Samarinda masuk lagi ke sungai. Oh, oke. Berarti Karena kan Kalimantan ini kan Kalimantan terdiri dari lautan, sungai lah. Rata-rata kan semua kota-kota yang ada di Kalimantan itu kan rata-rata ada di alur sungai, termasuk Tanjung Redep. Kanda, malam ini kita sudah di tepian nih, sudah di gerobak
Coffee Koe. Kopi Koi. Kita tinggal tunggu ownernya nih. Oh, kita tinggal tunggu ownernya. Jadi lagi buat kopi buat teman-teman. Jadi kita gerebek, kita datang ke sini untuk bincang-bincang itu dia dalam keadaan lagi jualan. Nah, jadi jualan kita on the spotnya kita langsung sampaikan bahwa kita pengen ada live seperti ini. Ini kita lakukan adalah bentuk dari bagaimana kita mencoba membangun persepsi ke teman-teman UMKM bahwa tidak perlu disetting, tapi kita lihat kan real time-nya. Walaupun kita dalam keadaan kita mau podcast sama dia, dia masih dalam keadaan kerja seperti ini. Mungkin teman-teman lihat tuh di belakang tuh. Jadi kita coba Dengan untuk gaya mengiring bagaimana sambil rokokan, dia santai, dia jualan sambil kita ngeliatkan teman-teman bahwa Berau kapasitasnya Berau ini biar malam pun masih ramai. Jadi buat teman-teman yang di rumah, yang di mana saja pengen gurau. Wah, ini ownernya langsung. Ini ownernya dia. Ownernya langsung yang antarin. Silakan Bang. Silakan Bang, duduk Bang. Ya. Kita lagi diantarin kopi nih, kopi khusus khas Coffee Koe. The Coffee Koe. Oke Bang, bisa langsung kenalan Bang. Siapa namanya dan sudah berapa lama bergelut di sini, dan ya semua kita serahkan ke Abang diskusinya. Sejak kapan punya ide buat gerobak Coffee Koi? Dan kapan mulai? Nah, sebelum ke situ, kita pengen tahu dulu kan dah. Takutnya teman-teman yang di rumah yang lagi nonton live ini nggak tahu siapa namanya Abang ini, yang ganteng ini. Dan plus kalau nambahan siapa tahu udah belum punya pasangan atau sudah gitu, biar teman-teman tahu, ada yang lihat kan, oh udah punya. Boleh Perlu bicara latar belakang kan? nggak perlu. Kita cuma berbicara tentang kita, karena kita berikan judul di sini Bang, konsepnya itu adalah bincang malam dengan judul inspirasi cerita sukses dari owner Coffee Koe. Wah, seperti itu. Langsung Bang. Pertama kenalin, nama saya Rosman. Kalau yang di belakang itu adik kandung saya, namanya Ipul, Mas Ipul. Tapi ada nama panggilannya dia. Apa itu? Biasa dipanggil Cemang ya. Itu bisa diceritakan nanti. Bisa diceritakan kenapa Cemang itu. Itu panggilan dari teman-teman SMA. Oke. Terus lengket lah jadi nama panggilan sampai sekarang. Oke. Bisa silakan Bang Cemang. Kalau mau bagaimana cerita suksesnya? Yang kita tanya di sini nih sudah berapa lama dan bagaimana cerita suksesnya itu bisa memiliki usaha ini. Habis itu yang unik itu Bang, judulnya itu kan Bastian adalah Coffee Koe gitu. Kenapa harus Koe? Kenapa harus nama itu ulur jadi atau brand? apa yang Jadi brand. Iya. Kan pasti ada latar belakang. Enggak, awalnya tuh gini. Coffee Koe ini berdiri di tahun 2016. Oh, 2016. Oke. Kami bentuk Coffee Koe ini karena gini. Saya waktu kuliah suka ngopi, Pak. Oh, oke. Suka ngopi. Kuliah dulu di mana? Di Samarinda. Dekat provinsi Kaltim. Terus baliklah Berau ini kan. Nah, Saya nih terbiasa ngopi, Bang. Suka ngopi. Balik Berau susah nyari kopi. Benar. Yang betul-betul Di zaman itu ya. iya di zaman itu. Nggak zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang Udah rame. udah banyak ya. Dulu kopinya masih kopi tubruk. Ya kan? Kopi kopi yang kan itu. Kopi kali 5. Ya, terus kan akhirnya karena susahnya nyari kopi yang betul-betul kopi asli. Ya. Terpikirlah, oh saya kan ini ada pengalaman lah istilahnya. Ya, Waktu kuliah itu suka keliling-keliling. Tahu rasa lah. Tahu rasa. Paling tidak sedikit tahu rasa ya. Oh ini kopi yang layak dinikmati bagi saya gitu kan. Akhirnya timbullah pemikiran gimana kalau saya yang buka usaha kopi. Benar. di Samarinda dulu atau pas balik ke Berau-nya? Pas balik ke Berau. Oh, pas balik ke Berau, Bang. Karena Berarti itu berarti stay rombong ini sejak 2016, Bang. 16. Oh, udah lama banget.
juga siapa 2021. Wih 7 tahun. 7 tahun masuk Jadi ke sudah 7 8 tahun. 8 tahun. Iya. Jadi berarti rombong ini sudah 8 tahun. 8 tahun. Kawan-kawan bukan Hampir 8 tahun. Bukan kaleng-kaleng ini. itu proses panjang. Jadi Betul. bukan sekedar langsung jadi. Jadi. Kemudian sekarang udah terkenal ya kan. Sudah 7 Kalau tahun. bilang di Brau Kopi Koe orang langsung Orang tahu. tahu. Itu tepian Sebagian teratai. besar lumayan Ya. dikenal. Karena pada awal di tahun 2016 itu betul-betul pertama kami yang paling pertama Bang. Bukan jualan kopi dengan model gerobak super Perintis. Perintis. Ya. Akhirnya mungkin yang lain buka ya, kan ada peluang itu. Iya, bukan ngikut istilahnya tuh ya. Iya. Sama-sama mencari peluang lah. Betul. Cari peluang. Kan? Siap. Karena memang pada masa itu lagi rame-ramenya kopi. Ya. Kalau sekarang enak sudah pokoknya nyari kopi. Banyak pilihan lah. Banyak pilihan. Tergantung selera masing-masing aja. Oke, dari awal pertama kali buka di fase itu kan panjang sekali sampai 7 tahun. Kira-kira waktu pertama kali buka masih ingat nggak omsetnya di pertama kali buka itu berapa gitu loh? Sehingga itu memotivasi untuk sampai hari ini tetap bertahan. Betul. Karena kan itu pasti Jadi, ada Bang, ini omset dulu atau modal dulu ini? Apa? Omset dulu atau modal dulu ini? rasanya kalau modal dia nanti sambil cerita. Ah, ya. Tapi Oke, ujungnya oke. dia tahu dari apa yang dikeluarin dan apa yang dia dapat. Oh, Kan iya. ujungnya kan begitu. Betul, ya kan? iya. Awal-awal di tahun pertama kalau kita berbicara omset ya. Iya. Semua usaha itu pasti Iya. ada masanya Pak. Iya, Maksudnya awal buka itu nggak langsung ramai. Benar. Saya Ada proses ya. Ada Ya, proses. saya pernah satu malam itu betul-betul 1 gelas, jual 1 gelas Bang. Oh, Dan kebetulan waktu itu tetangga yang beli. bayangin. Perjuangannya itu. Perjuangan. Satu malam, buka dari jam 4 sore sampai jam 2 malam. Itu Perjuangannya satu gelas. Jadi satu gelas. dia- Bang. teman kita ini pernah dulu jualan satu malam itu pernah laku 1 gelas. Jadi buat Iya. kalian yang baru laku 10-5 sudah drop, teman kita ini, abang kita ini jualan kopi itu pernah 1 malam itu cuma laku 1 gelas kan? Jelas. Dan harganya kan belum tentu sama dengan Ada. sekarang. Harga pertama Masih, Bang. sama ya? Masih. Berarti Wah, itu apa luar biasa. proses menuju ke 8 tahun sewindu ini Harganya nggak berubah. Belum pernah berubah. Oh, luar biasa. Itu luar biasa. Luar biasa. Padahal harga kopi naik loh. Betul. Semua bukan cuma harga kopi, Bang. Iya. Mulai dari gulanya, Benar. semuanya bahan-bahan itu naik. Tapi ya, saya yang penting kan muasin pelanggan. Oke. Oh, kembali Itu ke luar pelanggan. biasa. Iya. Ketika Selama- bicara pelanggan tadi Bang, berarti ketika pelanggan punya effort di sebuah tempat, dia selain dia akan kembali, dia akan bawa orang. Iya, Berarti. betul. Iya, iya. Itu yang kan. Bang. Betul. Itu karena kalau kami di sini sistemnya promosinya bukan media sosial di awalnya, Iya. tapi mulut ke mulut. Itu efektif sekali. Door to door, tapi lewat mulut ke mulut, kawan. Itu awal-awal Saya juga kemarin-kemarin sempat berapa kali bawa tamu ke sini. Ah. Jadi kawan-kawan dari Samarinda waktu ngajak nongkrong di tepian, kemudian minum kopi, mungkin Mas Cemang ini tahu ada beberapa kawan-kawan Ya, yang saya bawa ke betul. sini dan mereka puas. Artinya rasanya dapat. Nah, itu mungkin tadi bahwa promonya dari mulut ke mulut. Dari ya mulut kan? ke mulut. Ya mudah-mudahan dengan kita podcast ya melalui atau Podcast apa ini, ya. teman-teman yang lain sudah mulai open minded. yang di luar Berau nanti Dimana bisa langsung connect. teman-teman di Banyak, luar Bang, juga banyak, yang Bang. dari luar Ah. datang ke sini bisa juga langsung menikmati. Ini tempatnya di tepian ya, tepian teratai. Posisinya itu di tengah-tengah. Tengah. Nggak sampai ke ujung, nggak sampai ke ujung lampu merah, tapi dia di tengah-tengah. Mau ke masjid juga dekat. Ya. Jadi yang mau nongkrong di sini nyantai lah. Ini biasanya penuh loh. Ini tumben agak sepi, mungkin kita juga live-nya jam 11 lewat. Bang. Betul. Ya. Ini udah ini Biasanya pun- penuh sekali ya. Tadi kita kembali bicara omset di awal tadi. Ah. Di tahun pertama kira-kira setelah itu jalan 1 tahun, apa yang memotivasi untuk terus eksis sampai hari ini? yang yang bikin kami bertahan Ya. sampai hari ini tuh pilihan pertama. Bilang Artinya saya sudah terjun ke dunia ini, harus fokus ya. saya harus fokus. Bulet. Makanya Nah, tuh, buat teman-teman, jadi kalau mau bangun usaha apapun itu ya, apapun itu, yang utama itu kata abang kita ini adalah fokus, fokus sama konsisten. konsisten, fokus dan konsisten. Dan satu lagi pelayanan sebenarnya. Pelayanan itu luar biasa. Alhamdulillah. Saya sudah berapa kali ke sini luar biasa. Tegur sapanya ya kan, kalau ada gininya
mau berkomunikasi di luar hal-hal yang lain pun kita bicarakan nyambung nih. Iya, Nyambung sama connect. Jadi Mas dia Cemong nih. punya service silent yang dimana service excellent itu dibangun karena kedekatan. Kadang kita malah ngobrol gamer. Ya, Nyambung juga dia, nyambung juga. nyambung. Jadi ngobrol, Ah. ngobrol gamer nyambung, ngobrol kopi nyambung. Nyambung. menyesuaikan Bang. menyesuaikan. Ya kita ngerasain lagi Sambil, kopinya. Sambil nih. Nah, Mas Cemang ini kan sudah berjalan 7 tahun ya. Kemudian saya juga ada sedikit paham bagaimana pengembangan dari usaha yang di awal dibangun. Sekarang sudah ada juga loh yang namanya Meraki, ya kan? Tempat nongkrong kita juga ini satu owner nih. Oh. Ownernya Kopi Koi dan Meraki satu sebenarnya. Nah, Kita perlu tahu juga sih Nah, artinya kisah suksesnya itu pembangunan. Pada saat sudah mengetahui bagaimana omset yang Yang didapatkan dapat atau dari yang situ, dihasilkan, kemudian kan itu tadi dalam sebuah proses, oh ini perlu dikembangkan. Oke. Lahirlah Meraki Kopi ya yang ada di jalan Tengkumar. Tengkumar. Jadi kalau mau nongkrong santai juga ada di sana. Jadi kawan-kawan, sahabat, beliau ini tidak hanya punya gerobak kopi kue ini ya, dia punya juga untuk kafe yang on the spot. Maksudnya kafe yang kita bisa duduk nyantai, nongkrong di sana, yang bisa Menunya juga variatif. menunya variatif, makanan, minuman dan banyak di sana. Itu gimana kisah sukses itu setelah dia berjalan berapa tahun, berapa lama, setelah omset berapa, kemudian ada keinginan untuk membuka cabang gitu nah. Walaupun dengan brand beda. betul. Dan Tapi kenapa kopi brandnya sama. beda? Tapi produk kopinya sama, Sama. dari beliau. Jadi kenapa harus ada nama brand baru yang dibangun? Begini, Meraki itu terbentuk dari ini Pak. Saya kan sehari-hari selama ini aktivitasnya malam. Oh malam. Jam malam. Jam malam. Jam malam. Dan saya bingung kalau siang itu nggak ada aktivitas. Benar. Jadi awalnya itu konsepnya saya bentuk kontainer. Oh kontainer. Makanya Ya, benar. barnya Bekas kontainer itu ya. makanya bar di Meraki itu Ya. kontainer. Kontainer, benar. Karena awalnya Iya, saya iya, iya. hanya ingin- Kasirnya itu ya. maksudnya pengen jualan di pinggir jalan aja gitu kan. Tapi untuk melayani yang siang yang gitu. Iya. Pagi lah. Pagi sampai siang. Pagi sampai siang. Pagi Sorenya lah. sampai sore lah itu. Sore. Tapi berlanjut ke malam. Dan alhamdulillah malah rezekinya bikin Bertambah. kedai. Bikin gede. Itu udah juga luar saya biasa. kaget bang. Luar biasa. Dan Sampai rezekinya tempatnya malah- udah dibeli loh itu. Oh jangan salah itu bunyinya M loh itu tempatnya tahu saya. Itu udah kontrak lagi nggak Bang? Udah. Udah kontrak lagi berarti Bang? Alhamdulillah. Udah milik Luar sendiri. biasa itu. Alhamdulillah. Dari hasil gerobak ini. Dari gerobak Dari kopi. gerobak. Itu Apa? udah tempat sendiri. Jadi itu. proses perjuangan yang menuju ke 8 tahun ini, dia memiliki omset yang udah nggak bisa diambil. Dia udah bisa beli tempat sendiri dan mendirikan tempat. Betul. Itu omset yang tidak terputar. Jadi karena bingung ini untuk diapain, didiamkan aja nggak ada putarannya kan, akhirnya ya sudah dikasih rezeki kita beli lahan itu. Kalau desainnya nanti ditambah lagi di belakang di tingkat. Ya kan ada yang rencananya ada. Wah itu luar Rencananya biasa. ada. Mungkin ada ruang privat sedikit di situ kan. Bisa untuk- jadi. Nah itu keren. Dan itu dulu Bang, kita pernah diskusi ya Bang. Ini kalau nggak cepat selesai diambil, harganya berubah. Betul. Karena kebetulan kamu sudah berdiri di situ Bang. iya. Itu yang bikin tambah ini tuh Tambah akhirnya naik. iya, karena anak-anak kampus yang biasa di sebelah sana pindah di situ kan orang lewat. Dan Teguh Umar itu Jadi jalur. baik. Dan dari sisi Project harga, jalur yang hebat. kawan-kawan mungkin dari sisi harga kami informasikan ini cuma 15.000 ya, 10 Bang. 10.000 ya. Untuk kopi susu 10.000. 10.000. Kalau yang di sana yang Bedanya beda 5.000. beda 5.000 karena Ya, sangat Wah. terjangkau, sangat terjangkau. tempat dan Ya. di sana ada fasilitas pelayanan, Pelayanan, yang lebih ya. eksekutif. Kalau di sini kan ya Ini sabar, 10.000 loh kawan-kawan, sangat terjangkau. The Coffee Kowe. Bang, kalau kita misalnya buka jam berapa, tutup jam berapa, Bang? Kalau di sini normalnya kita buka dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. 12 malam. Ya. Ada hari libur enggak? Ada. Di Setiap hari Minggu. Oh, apa iya. setiap hari Minggu? Mohon maaf. Malam Senin ya? Malam Selasa, Bang. Oh, malam Setiap Selasa. hari Senin. Hari Senin. Setiap minggu kita libur. Ya. Kalau awal buka
dari tahun pertama sampai tahun keempat itu Bang. Kami hitung-hitung kadang sampai 2 bulan 3 bulan kami tidak pernah libur. Oh, luar biasa. Berapa bulan nggak pernah libur? Kalau sekarang Bang? Iya, Sekarang sudah ada jeda. karena kalau sekarang ya alhamdulillah kami udah bisa libur setiap hari Seminggu sekali ya? Ya, seminggu sekali Minggu itu. sekali ada libur di Konsisten liburnya atau nggak tentu? Konsisten. konsisten. Di hari apa? Di hari Senin, setiap malam Selasa. Malam Oh, Selasa. jadi buat teman-teman ya yang nonton, kalau memang mau ke sini, mau datang ke sini itu jangan di hari Senin malam Selasa karena ini Betul, pasti tutup pasti karena tutup. mereka istirahat. Tapi kan bisa dialihkan ke Dialihkan ke Meraki. Meraki. Ini ada lagi deh. Konten kita pertama di Meraki loh. Oh ya, oh iya. Konten awal perdana kita tuh Bang ya. Tapi serius saya nggak tahu loh Bang. Iya. Kalau ada bikin konten di sana. Konten perdana kami itu bincang-bincangnya, desainnya, Itu di kemudian Meraki. ngobrolnya itu di Meraki. Dan itu on the spot dan to the point waktu itu. Bang, Ini kalau mau berlanjut tahu. sampai hari. Iya ya. Oh, alhamdulillah kita sudah ada 4 live streaming dan ada 4 konten yang kita bangun dari awal start dari Meraki itu ya. Start dari Meraki. Berarti lahirnya Di Meraki ini. ini channel ini Di Meraki. Luar biasa, ya kan? Ya. Dan itu kita membahas tentang blue ekonomi kemarin, Pak. Nah, Tentang habis itu wisata. dan yang segala surprise-nya macam. kita ya, Bang ya. Iya. Kemarin kami nggak sengaja langsung juga wawancara dan diskusi bincang singkatnya sama anggota DPR RI Komisi 10 yaitu Dr. Hetifah datang ke Berau, nggak sengaja kita langsung live ketemunya di mana? di PKP. ketemunya di tempat lain lagi tuh. Karena ada settingan yang mau kita bangun, Nah. kenapa kita di situ duduknya. Dan itu luar biasa spot. Dan itu kita didata. Apa dia kabar datang. Ibu? Ya. Ya. Siapa tahu nonton kan? Siapa tahu Ibu nonton ya. Terima kasih banyak udah datang ke Berau dan sempat ikut diskusi dalam bincang singkat kita kemarin. Nah, Bang, tutup sudah, usaha sudah. Tutupnya di sini sampai jam berapa Bang kalau malam Bang? Dan sejauh ini perkembangan untuk kopi di Kabupaten Berau itu seperti apa? Kenapa kita harus membahas itu ya Bang Kanda? Kemarin kita ke tempat teman juga ya, salah satu pengusaha kopi, barista kopi juga, dan dia memang supplier kopi untuk di Berau. Di ada kopi Ya, kemarin Bang. Kita kemarin di sana diskusi ngomong dan dia menyebut ini gitu nah. Dan dia bilang pelanggan yang solid dan masih sampai sekarang juga kopi koe katanya. Makanya wah, orang yang disebut itu kita perlu datangin untuk berbincang gitu. Oke. Makanya Jadi kita yang perlu lanjut. kita tahu sebenarnya begini, Dinda. Kan di sana distributor kopi nih. Iya. Rata-rata yang digunakan kopinya dalam 1 bulan berapa kilo? Yang habis gitu, yang terjual. Kalau sekarang Bang, Iya. karena kan udah dua. Udah dua ya. Oh ya udah 2 tempat ya di sini sama di sana ya. Rata-rata saya sebulan itu bisa menghabiskan sekitar, kalau di sini kan 3 kilo 3 kilo per bulan. Per per hari Bang. Oh, per hari. Luar biasa. Nah, Jadi per hari 3 kilo. 3 kilo per hari. Jadi Jadi kan bisa petani kopi dikalkulasi. siap-siap. Jadi bisa dikalkulasikan sekitar 150 kilo per bulan. Wow, luar biasa. Iya. Jadi produksian Di 2 yang tempat. dibeli 2 tempat 100. 2 tempat itu sudah 150 kilo, 150 kilo. 150 kilo. Dan itu bukan sedikit. Sebenarnya itu Bang Kanda peluang bagi petani kopi yang Kabupaten Berau. Ya, Karena apa? Itu dia. baru 1 tempat. Itu dia yang harus Baru kita 1 dorong tempat loh. sebenarnya. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau bicara peluang untuk petani kopi di Berau, saya tadi ada ini bertemu dengan petani kopi yang ada di Segah. Yang antarin biji kopi. Coba kita lihat. 1,5 kilo. Coba kita lihat. Nah, ini kopi dari Mulai Kecamatan ada ya. Segar. Artinya mulai ada. Artinya teman-teman petani kopi mulai mengantar dan Petani dari Segah, Bang. wah, luar biasa. Antarin. oh dia sudah mulai mempromosikan langsung teman-teman. Jadi buat teman-teman juga mungkin yang nonton ini ada merasa dia petani kopi, susah jualnya, udah bisa ditawarkan ke tempat-tempat yang seperti dia ini. dia kebetulan langsung nawarin ke saya. Saya bilang silahkan bawa hasil petani kopi langsung ini. Nah, jadi Bang Cemang ini ada tamunya datang ke sini itu adalah petani kopi dari Kecamatan Segah. Wow. Ya, Ini jenis memang kopi apa ini Bang? Jenis kopinya Ini kalau di Teman-teman nih. Berau Jenis kopinya nih. Arabica. Apa ya? Robusta. ya. Robusta ya, Robusta. Oke, ini bukti kopinya ya. bahwa Saya coba ya kan, kalau memang cocok kita
perbaiki prosesnya, karena ini kebetulan proses panennya masih di luar standar. Ya, Artinya perlu edukasi iya, lagi, perlu betul, edukasi. Bang. Petani Nah, kita kasih perlu kesempatan diedukasi. juga buat teman-teman yang paham tentang kopi. Coba di-share lagi ilmunya, diedukasi lagi teman-teman Ya. petani kopi supaya pengelolaan kopi itu bisa lebih baik dan lebih bagus. Bisa profesional. Iya. Jadi maksud saya begini, ini kan sangat berpotensi sekali menjadi ruang bisnis ya. Jadi kita menciptakan peluang-peluang bisnis itu yang harus kita pikirkan dari hulu ke hilirnya gitu. Betul. Kan jangan sampai justru di sini potensi kita jualan kopi besar tapi justru dipasok dari luar Berau, ya kan? Kan Sebagian seperti itu. besar seperti itu. Ya, karena memang produksi yang ada di Berau tidak cukup. Kalau melihat kan kemarin sempat sebut juga di daerah Talisayan ada, ya kan? Talisayan. Kemudian Samburakat, Sambakungan, ya Sambakungan atau Samburakat tuh. Samburakat, Sambakungan ya ada. Ya, ada katanya. Cuman kan itu tadi tidak bisa menjaga stabilisasi produksinya. Ya. Untuk menstabilkan produksi sementara kopi ini tiap hari dibutuhkan. Nah, sementara di sana tidak tiap hari untuk produksi kan Ya. begitu. Nah, ini yang harus ada perhitungan, ada semacam analisis ya nanti berapa rata-rata kebutuhan kopi, kemudian itu akan berpotensi kepada edukasi ke petani-petani Petani kopi yang di masyarakat di umum masyarakat ya. umum. Yang saya sedikit tahu ada teman yang sudah mulai mengedukasi ke Iya. petani. Yang di Talisayan itu Oh, udah mulai jalan ya. terutama kan seperti Bang Rio Iya, iya. dan teman-temannya itu udah lama sih mereka. Udah lama. Kan artinya begini, kalau menghitung berapa kebutuhan itu sebenarnya mudah. Kan artinya kan kita bisa diskusi dengan petaninya, ini dalam 1 hektar rata-rata produksi berapa? Betul. Ya kan begitu. Kemudian kan misalnya kita tahu misalnya 100 kilo rata-rata Nah. per hektar. Nah, kebutuhan kopi di berapa? Lebih loh, bayangkan Lebih satu dari itu. bulan untuk satu pemilik, Nah. satu owner 150 kilo. Artinya dengan seperti itu bahwa kita akan bisa mengukur, oh harusnya kita punya lahan kopi itu sekian hektar di Berau, misalnya 100 hektar atau Ya. 200 hektar, sehingga bisa memenuhi pasokan yang ada di Berau. Sebenarnya Bang, Teknisnya harus begitu. kalau kita mau tanya Bang, memang sejauh ini keterlibatan pemerintah daerah terkait masalah usaha UMKM dan masalah kopi tadi, menurut Bang Cemang tuh gimana sejauh ini? Apakah dari pemerintah daerah sudah mengedukasi, mungkin ada masuk membantu support dari instansi-instansi terkait kayak gitu Bang? Kalau keterlibatan pemerintah itu pasti ada. Ada ya? Pasti ada. Cuman kalau saya ini kan saya jarang mengikuti kegiatan-kegiatan Oh, seperti itu. Ya, ya. Tapi teman-teman pegiat kopi yang lain itu tetap ada. Udah mulai ada yang ikut lomba, ada yang sampai memperkenalkan kopi daerah kita keluar. Itu Bahkan ada. pernah ada yang juara dari Berau. Oh, iya. Iya, Kopi- ada. kopi Berau. ada. Saya juga lupa. Itu kopinya itu yang seingat kita kemarin yang kita bahas yang di ada kopi itu Ya. Liberica. Ya, Kopi jenis Liberica Liberica. itu Liberica sudah itu- masuk juara 1 provinsi Kaltim dan ikut pertandingan di nasional. Ini yang Cuma ya, harus kita menjadi kalau peluang buat semua ya. untuk bicara kopi nasional mungkin kita pelan-pelan, step by step. Mungkin belum juara tapi sudah dikenalkan secara luas gitu di bawah. Jadi kawan-kawan yang ada di kampung, ya kan, yang ada di kecamatan, di kampung-kampung yang punya lahan 1-2 hektar, lihat peluang bisnis ke depan. Tanamin kopi, ya Bisa kan? datangi Nah, ke gerobak ya. kopi koen. Nah, bisa tawarin kalau ada hasilnya. Kalau ada hasilnya siap. ini peluang lagi, tambahan peluang ya Bang. Jadi Betul. tambahan peluangnya adalah buat petani-petani kopi yang tidak punya Bingung. market jualnya, Ya. Betul. Yang bisa datang ke kopi koin. langsung datang aja. Langsung datang. Tawarkan kopinya Keren. seperti ini dari Segai loh. Ya, betul. Kita lihat kan tadi kan. Kita baru tahu loh malam ini kalau ada dari 1 kilo 8 on. Kita malah dapat info kemarin. Berapa kalau nih, Bang, daerah harganya? Surakat. Ini kebetulan Per kilonya? 50.000. 50.000 per kilo. Harganya bagus, Lumayan. tinggi loh ya. Karena yang kita tahu sekarang harga kopi di luar itu 30-40. Teman 40 kita, rata-rata. abang kita ini berani beli 50.000 Iya, per saya kilo. hargai karena Keren. Mantap. Dan Pas. tidak mempertimbangkan masalah kualitasnya ya, belakangan ya. Belakangan. Karena apa? Lebih membantu kepada petani-petani kopi yang lagi berusaha untuk naik gitu. Biar dia termotivasi ya. jadi kopi yang abang minum ini ada asli kopi dari Berau. Oh, di ini mix. Iya, Mix ya. betul. Ini mix. Rupanya teman abang Bagian kita kopi ini kopi kopi ada koin dari sudah kopi ada. Berau. Oh. Dan itu hasil dari kebun saya. Oh, punya kebun juga? Punya Wah, ini dia. Ini yang beda dia dari- merambah lagi nih. dari itu yang kita pernah datangin teman-teman Iya. gitu, kita tidak pernah berbicara bahwa
dia pelaku usaha kopi. Nah ini selain pelaku usaha kopi, dia petani kopi. Ya, petani kopi. Wah, ini Termasuk experience-nya itu tinggi ya. luar biasa, luar biasa. Ada berapa hektar ini? Kenapa ada keinginan usaha kopi? Untuk sementara baru sekitar kurang lebih 1 hektar. Wah, Besar. nah itu cukup tadi besar. Bang, kalau seumpama itu berjalan baik, itu menjadi nanti semacam pilot project kita. Betul. Jadi nanti hasil produksi per hektar itu kita ukur nanti. Dari situ nanti bisa kita edukasi petani-petani lain bahwa kita loh bisa maksimalkan dalam 1 hektar itu sekian hasilnya. Betul. Sudah dapat hitungan, Bang? 1 hektar itu sudah bisa panen berapa? enggak? Belum. Oh, nanti Kalau pada saat hitungan secara Sudah berapa kilo tanamnya, Ya, bibitnya gitu ya? Kalau hasil, kita bicara hasil. Kan kebetulan yang kelola itu orang tua. oh iya ya. Yang kelola orang tua dia di kebun di Sambaliung, Bang. Sama liung ya. Iya. Oke. Tidak jauh dari Kelta. Kalau panen kurang lebih rata-rata dia akan per 2 minggu sekali. Oke. Itu Berarti sudah posisi panen ya? Umur berapa tahun? Makanya saya bilang ini ada campuran kopi. Udah dari berapa kopi. tahun? Berapa tahun? Baru jalan 3 tahun. 3 tahun sudah bisa Baru panen jalan. loh. Ya, oke. Iya. Betul. Lanjut. Dan itu udah mulai stabil rata-rata di atas 2 kilo per sekali panen dia. Sekali panen Karena dalam besar. waktu 2 minggu. Tapi Iya, 2 di minggu. usia masih 3 tahun. Masih 3 tahun. tiga tahun. Masih Tiga muda. tahun. Artinya itu belum merata buahnya. Betul. Belum. Yang ditanam jenis kopinya, Bang? Arabica atau Arabica atau Robusta? Robusta. Robusta. Oh, Robusta. Cuman hasilnya itu nggak sama seperti kopi robusta yang ada di luar karena dia bijinya kecil. Kecil kalau di sini. Iya. Kultur daerah, Bang. Mungkin Saya- faktor bibit atau faktor kultur teknologi daerahnya, nanti Pupuk pupuk apa segala macam atau tanah. ya. Itu sebenarnya jadi begini, saya juga pernah berdiskusi dengan kawan-kawan bahwa memang unsur asam tanah kaltim itu sangat tinggi. Iya. Tapi sebenarnya ada teknologinya. Nah, ini yang belum pernah dianalisa sebenarnya. Kalau dengan unsur tanah yang seperti itu, misalnya karakteristik Karakter kaltim, tanahnya Brau karakter tanah- atau Kaltim. maka harus pupuknya yang jenis apa? Ya. Kan harus begitu. Nah, ini yang belum pernah dikaji sebenarnya. Kalau dikaji menggunakan teknologi tadi, itu bisa ketemu. Apapun kondisinya, bayangkan orang tanam di padang pasir aja bisa kok Tumbuh. karena dia sudah menggunakan teknologi. Nah, ini yang belum dilakukan oleh kita harap Petani. pemerintah daerah, Ya, pemerintah kita daerah harapkan memfasilitasi. instansi terkait Instansi atau terkait. pemerintah daerah Ya. untuk ikut berkontribusi, Kontribusi, ya, memberikan edukasi agar menjadi knowledge buat para petani kopi dan teman-teman yang betul-betul ada keinginan untuk bertani kopi. Bertani kopi, benar. Jadi tanah itu betul seperti itu, nggak bisa dirubah, Bang. Nggak bisa Cuma kan dirubah. pengolahannya. Iya. Bagaimana Teknologinya tanah ada itu, sekarang. teknologinya yang kita Tapi jangan kembangkan. salah loh. Bro ini di tahun 90-an itu penghasil kopi besar loh. Benar. Sepakat saya. Saya pernah jalan-jalan ke daerah Tumbit Melayu, Bang. Ya. Di sana itu pohon kopinya besar-besar, Bang. Cuman udah hitungan jari istilahnya karena digantikan dengan ya seperti sawit, Ya, coklat. banyak komoditi-komoditi Iya, lain komuniti baru yang lebih harus berau. menjanjikan, yang hasilnya lebih tinggi. Iya. Nah, sementara ini faktor edukasi sebenarnya. Karena kan bicara hasil itu bicara seberapa banyak produksi yang kita capai, kemudian pasarnya bagaimana. Kan itu saya bilang tadi, kita bicara hulu hilirnya harus Ya, dipikirin. harus connect. Harus connect. Hulu dan hilirnya. Kadang-kadang kan kawan-kawan ini tanam nih. Pada saat dia tanam misalnya kopi, wah, anggaplah di Tumbit. Cuman kan pada saat itu kopi belum booming di Brau. Betul. Mau dijual ke mana kopi itu? Harganya juga masih murah. jatuh Nah, sekali. kemudian pada saat perhitungannya misalnya rata-rata kalau dia produksi anggaplah 3 juta ya sebulan. Kebutuhan keluarganya itu lebih tinggi dibanding itu. Dia pasti ahli komoditi. Mau tidak mau. Mau tidak mau dia ahli komoditi. Buat makan, buat sekolah, buat apa itu kurang. Secara otomatis mungkin dia lebih suka kerja di perusahaan atau apa. Akhirnya ditinggal tuh komoditinya. Nah, ini harus dijaga stabilisasi bahwa produksi yang dia capai itu mampu untuk menghidupi keluarga dan mensekolahkan anak-anaknya. Dan bisa atau perbandingannya begini, kalau dia jadi petani kopi hasilnya lebih besar dibanding dia kerja di perusahaan, maka dia akan bertahan di komoditi itu. Betul, dia kan mempertahankan karena Oh iya. hasil yang didapatkan bisa memenuhi kebutuhan Iya. sehari-hari. Kalau dia tidak memenuhi komoditi itu pasti ditinggal. Iya, Nah, itulah kejadian banyak petani-petani yang saya temui di kampung-kampung. Contoh Sahang begitu juga. Ya, Sahang ya kalah dengan sawit. Kebang lewat sawit sawit tumbuh. sawitnya. Nah, kopi hari ini lagi-lagi karena kemarin tidak ada medsos juga kurang Ya. kencang, kemudian edukasinya tidak ada, sosialisasi tidak ada. Nah, mumpung ini kita udah
berapa kali udah podcast berapa kali, podcast ketemu tayang, dan lain sebagainya. kawan-kawan di kampung di kecamatan kalau ada lahan yang kosong potensi Membuka peluang, untuk kesempatan. membuka peluang petani kopi, silakan nanti kita bantu edukasi, kita diskusi bibit apa yang pas ya kan, pupuknya yang bagaimana, kemudian nanti pendampingannya kita lakukan sampai ke arah sana, sampai nanti Kita coba menjualnya kemana. Kita coba untuk membuka peluang, mungkin kita akan membangun kolaborasi dengan orang-orang yang paham tentang itu ya. Ya. Mungkin termasuk pemerintah daerah, instansi terkait. Nah, jadi gini Bang Cemang, kenapa kami melakukan podcast ini adalah di mana kita sudah mau masuk ke arah teknologi dan digital. Kami kemarin ketemu anggota Komisi 10 dan DPR RI, kita menyampaikan kami buka ini adalah keinginan besar dari kami bersama bagaimana UMKM itu menuju digitalisasi atau digitalpreneur. Artinya gini, dia boleh memasarkan sebuah produk, dia boleh memasarkan brandingnya, itu bukan hanya door to door sekarang, hanya dari mulut ke mulut, tapi kita menggunakan media sosial, tepat guna dan tepat sasaran. Karena apa? Karena hanya teknologi sekarang kita tidak bisa ketinggalan. Makanya akhirnya kita ada keinginan untuk buka seperti ini ya. Seperti saat ini kita lakukan. Ini jujur, mungkin bisa tanya ke Bang Cemang, kita datang langsung todong. Bang, kami mau podcast, kita live streaming. Tadi kita nego, hampir nggak mau. Saya bilang cerita aja, kita ngobrol-ngobrol santai gitu. Dan saya ini gugup. Satu yang menjadi PR kami sebenarnya begini. Jadi kesiapan sumber daya manusianya. Jadi dari diskusi panjang kita lakukan, bukan hanya kita bicara mempublikasi sebuah produk, kemudian memasarkan sebuah produk, tapi arahnya adalah mempersiapkan sumber daya manusia. SDM-nya, SDM-nya kita harus siapin, baik itu dari sisi petaninya, ya kan, baik itu dari sisi pendampingan petaninya, dan nanti dari sisi pangsa pasar tadi itu. Jadi SDM-nya harus lengkap. Kemarin kita sempat usulin, kita butuh sarjana pertanian, kita butuh sarjana yang bisa bisa mengakomodir mengakomodir di kabupaten. yang ada di kabupaten. Nah, sampai sejauh itu kita pikirkan. Dan Nah, alhamdulillah disambut disambut baik dengan mungkin bicara ke depannya sampai anggota Komisi 10 itu kemarin Dr. Hetifah, terima kasih banyak kemarin kritikan saran-saran kita. Ini bagus nih gitu. Jadi dia mungkin ke depannya akan berpikir tentang bagaimana mempersiapkan beasiswa-beasiswa yang untuk nanti selesainya anak-anak tersebut itu memang dibutuhkan untuk kabupaten, untuk daerah gitu. Nah, dimana selama ini teman-teman kadang untuk kuliah itu kadang mengikuti kemauan dari si A, si B atau orang tuanya mungkin kan ya. Padahal ketika berbicara daerah itu punya kebutuhan yang dimana dipersiapkan untuk masa depan gitu. Nah mungkin kayak tadi yang kita bahas itu adalah terkait sarjana pertanian, agrobisnis, tentang industri pertanian itu perlu. Kita di sini bisa kita hitung. Mungkin belum ada kali ya, atau mungkin ada kita nggak tahu, belum ketemu. Nah, sama kita bicara teknologi tadi kan, lagi-lagi kebetulan anak saya itu di agroteknologi. Nah bicaranya terkait tadi itu bicara pupuk, nanti bicara dia analisis tanah apa segala macam. Ya mudah-mudahan setelah dia selesai nanti ada balik ke Berau bisa bantu petani lah. Intinya seperti itu yang kita harapkan. Jadi apa yang kita lakukan ini arahnya ke sana sampai nanti pendampingan, penyiapan sumber daya manusia, dan ya tadi ujungnya kita bicara hasil dari semua perjalanan itu. Kawan-kawan itu bisa mendapatkan uang unit-unit usaha, uang KM ataupun lebih besar dari itu. Usaha baru silakan. Nah, peluang itu yang kita menciptakan. Kita lanjut Bang. Jadi sejauh ini kita pengen lihat, kan kita nggak perlu cari target market lagi ya Bang ya. Target marketnya ada sendiri. Sudah ada sendiri. Bagaimana sejauh ini dari market atau dari teman-teman yang datang ke sini dalam pemesanan atau minum kopi di sini, apa pendapat mereka yang selama ini mungkin ada lah yang menyampaikan bagaimananya? Kalau pendapat dari teman-teman yang datang ya, istilahnya begini, kalau kopi ini kan selera, tergantung selera sih. Ya. Ada yang menunjukkan rasa puas itu nggak perlu bicara. Oke. Jadi yang kami tahu itu dia besok balik atau enggak, itu udah kita tahu. Oh, ada sudah penilaiannya sampai ke sana ya. Jadi nggak perlu lewat kopimu enak, enggak. Tapi cukup dia datang lagi, kita sudah bisa tahu. Oh, dia suka nih. Betul. Dengan pesanan yang sama, berarti dia puas. Udah. Berarti aja. Selain harganya yang murah, teman-teman, harganya yang murah, terjangkau ya. Terjangkau, sangat terjangkau untuk anak sekolah pun datang terjangkau. Karena semuanya, semua kalangan. Sebesar ini itu di restoran
Dan rasa mungkin ya ada perbedaan ya, mungkin nyaman di sini ya, di restoran yang agak harganya tinggi, dan di sini 10.000 orang udah bisa nongkrong sambil melihat sungai tepian Segah. kalau itu yang nggak shoot bisa. ya gitu. Itu yang nggak Nilai ada view-nya itu. view-nya itu. Nah, karena view-nya ini di pinggir sungai sambil melihat keadaan suasana sungai dengan pandangan alam, dan jangan salah teman-teman, view-nya ini kita bisa melihat kecamatan lain di sebelah sana, dan dikelilingi 2 kecamatan berbeda ya. Tiga, Bang. 3 ya, Sambaliung, Ya. Gunung Tabur, Tanjung Tanjung Dek. dengan view triangle Luar biasa. segitiga. Sepertinya harus memperlihatkan suatu saat nanti. Oh iya, Boleh, nanti kita juga Jadi bisa kita karena kalau malam sore ini- kayaknya jangan, kalau malam ini nggak jangan. kelihatan. Seperti malam kurang bagus. Kurang Iya, bagus, nggak malam kelihatan nggak kalau kelihatan. nanti Kalau- kita coba cari Nah, momen, kayaknya perlu kita momen yang pas deh untuk sore sore-sore. kita Sore ada di pemandangannya luar biasa. Nanti sambil tinggal ngobrol-ngobrol dengan pelanggan, Betul ya kan? Teman-teman Boleh. pasti penasaran. Oh iya, dan itu bisa itu, Bang. Bisa. Tanya salah satu pelanggan Pelanggan kita secara ajak random. ngobrol. boleh. Secara random kita tanya pasti Iya. kan, lu ngapain kesini balik lagi Ya. gitu. Nah, lu ngapain duduk di sini sambil main kopi, kayak nggak ada tempat lain. Berarti itu yang perlu kita dalami dari pelanggannya ya. Iya. Anggaplah pelanggan setia. Nah, Bang Cemang, karena kita konsepnya di sini adalah membantu UMKM menuju digital atau digital planner secara konteksnya teknologi ya. Betul. Media sosial punya nggak Kopi Koe ini? Punya. Oh, nah bisa disebut tuh biar teman-teman mungkin nggak Instagram, bisa datang Facebook. atau anu bisa langsung Facebook, Lengkap. Instagram atau Lengkap, YouTube. lengkap. Nah, Nanti dikonekkan dong, nanti kita. boleh. Boleh. Apa media sosialnya, Bang? Kalau Instagramnya itu @gerobakcoffeekoe. Untuk Instagramnya dari Kopi Koe ini, teman-teman apa? @gerobakcoffeekoe. @gerobak Coffee Koe. Artinya biar gak datang ke sini mau survei dulu, lihat aja di situ. Ya. Di Instagram ya, Facebook ada. Produknya semua ada di sana. Kalau Facebook dia punya halaman aja. Halamannya sama, Gerobak Coffee Coin. Enggak ada yang Gerobak saya Coffee buat. sama. Oke. Artinya Mulai dari gini, TikToknya pun ada. Wah, sip dah. dia membangun usaha ini, Bang ya. Artinya dia membangun usaha ini bukan hanya door to door, tapi sudah merambah ke arah digital. Ya. Nah, itu yang diperlukan. Itu kan bentuk pengenalan secara globalisasi dalam bentuk teknologi. Nah, itulah konsep kita kenapa kita ada channel ini, ada podcast ini adalah mencoba untuk menggali teman-teman bahwa yang belum punya, kemauan kita arahkan. Ya. Kita bisa ngedukasi, Kita bantu, kita sharing, kita buatkan mungkin bagi yang nggak punya. Nah, tapi karena abang kita ini udah punya, mungkin kedepannya kita bisa bantu secara statistik dan insight analisis datanya ya. Ya. Karena itu yang kita lagi bangun untuk mengelola digital planner tadi secara media sosial. Nah, tapi dia sudah ada, mungkin kita nanti bisa sharing terkait bagaimana pengelolaan media sosialnya Betul, tadi ya, betul. supaya bisa mencapai target-target di mana yang tadinya mungkin 1-2 orang kita bisa membawa secara keilmuan knowledge-nya adalah terbukanya digitalnya itu medianya secara lebih luas. Dan bisa saja dapat hasil dari media itu kan. Iya, Nah, jangan salah. Kita jangan sekarang salah. kan ya, Iya. Facebook kita sudah punya penghasilan. Biasa. Itu. Yang tadinya kita Facebook itu hanya sebagai bahan untuk bermedia sosial, hanya lihat postingan, hanya lihat market. Iya. Tapi kita posting-posting buat video, kita dibayar oleh Facebook loh, jangan salah. Sudah arahnya ke sana. Kita sudah arah ke sana. Artinya peluangnya besar gitu. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola media sosial itu sedemikian rupa supaya ada target-target, ada pelanggan, ada penonton setia yang tetap kembali dan kembali lagi untuk melihat. Oke, mantap diskusi kita malam ini. Malam ini, wih, lumayan. Lumayan. Mungkin closing statement dari Ah. Bang Cemang. closing Apa ini statementnya Bang buat Cemang. pesan-pesan. Apa nih Nah. pesan-pesan buat teman-teman kaula muda atau penonton kita? Ya. Satu, bagaimana tentang usaha kopi itu sendiri atau usaha yang lainnya. Yang kedua, bagaimana disandingkannya antara usaha manual dengan usaha digitalnya. Digital, Seperti itu. Mungkin ada Jadi ada pesan-pesan. dua yang pesan-pesan yang perlu disampaikan. Buat Yang pertama, kawan-kawan yang mau buat usaha atau yang sementara berjalan biar brandnya juga bisa Ikut naik. Ikut naik. Kalau pesan saya ya untuk teman-teman yang mau usaha atau baru memulai usaha. merambah usaha baru. Iya, betul. Pertama itu kuatkan diri, Pak. Kuatkan diri. Kuatkan Teguh, diri. ya? Satu, Betul. kuatkan diri. Kuatkan diri. Jadi, Yakin, harus yakin ya? harus yakin. Harus yakin. Betul. Saya ngomong karena ya saya sudah menjalankan. Oke. Bahkan Artinya pernah bertahan dengan satu gelas pun masih bertahan tapi Ah, semalam Bang. hanya jualan satu gelas. malam satu gelas. Habis itu sudah mau berjalan seminggu, mau 8 tahun. Berarti Perjuangan- konsistensi itu ya? anu, Ya, Bang, perjuangan Cemang ya? besar.
Terus? Pertama harus konsisten, Konsisten. harus kuat, tahan banting. Kuat Bang. tahan banting. Oke. Oke. Sip. Ada kata orang, pengusaha itu nggak boleh sakit. Oh, Iya, iya. itu. Artinya gini, bukan berarti nggak boleh sakit. Dalam artian apa ya? Kita harus kuat. Oke. Kalau capek sedikit langsung down itu nggak cocok jadi Nah, ini usaha. yang perlu digarisbawahi ini. Ya. Ini resep dan ilmu yang bagus nih buat teman-teman ini. Kita juga perlu banyak belajar sebenarnya. Ya kan? Ya baru juga makanya kita harus berarti Bang, ini ilmu buat kita. Iya. Kalau memang mau dengan arah ini dengan konsep kita buat kita harus Ya. bertahan, Ya, harus tapi dengan konsep usaha yang lain. Lain-lain. Tidak bareng-bareng lah. kita ya kan? nggak perlu buka usaha dulu, tapi bagaimana kita mencoba untuk mengenalkan usaha-usaha teman-teman secara digital. Ya itu yang kita lakukan biar terbagi. Terus Bang, Cemang, selain tadi kuat, konsisten, harus tahan banting, jangan sakit, apalagi Apa ya? Pertama mental. mental. Karena apalagi kami seperti usaha seperti ini, Bang. Iya. Yang paling diuji itu mental sebenarnya. Oh. Karena menghadapi banyak customer, banyak pelanggan, itu apa? Mental kita buat menghadapi mereka tuh harus kuat. Karena karakter customer yang datang itu beda-beda. Ada yang datangnya baik, ada yang datangnya apa ya? Dengan istilah harus seperti apa dilayaninya, dan itu kembali ke diri kita. Mampu menyesuaikan Ya, situasi ya. Situasi dan Resikonya keadaan. harus, Ya. harus fleksibel lah melihat. Takutnya ada orang datang lagi punya masalah di luar sana, pengen betul. nyantai Oh, di sini apa, tempat di sini. tempat curahan masalah di sini nih. Artinya datang dari rumah nih istilahnya lagi nggak lagi baik kabut, hati, ya kan? gitu. Dan datang sini betul-betul seadanya, nak. Itu mental kita. Ya. Kita inisiatif, Pak. Inisiatif tegur sapa Iya, ya kan? pendekatan seperti apa Ada yang harus apa, kita gitu. hadapi seperti ini. Benar itu penting itu dari sisi pelayanan. Iya. Itu resep buat dia. Resep juga buat Biar para orang kembali lagi ke lain. sini. Jadi kalau ke sini ada masalah, masalahnya pasti selesai. Datang aja ke sini nongkrong, lihat sungai kan Bang, lihat sungai, lihat view ke depan. Tiba-tiba ada owner lagi datangin kopi. Kalau biasanya di usaha-usaha lain bukan ownernya yang nganter. Teman-teman, bukan ownernya. Ini ownernya langsung yang buatkan Yang kopi buat dan dan yang antar. antar. Nah, Oke. Kemudian itu tadi ya resep buat teman-teman bahwa ketika membangun sebuah usaha seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, Bang Cemang. Yang tadi itu bagaimana menggabungkan kita udah tahu bagaimana media sosialnya Coffee Koe yang pelanggannya orang ngetek juga saya lihat gitu Bang. Saya juga sekarang saya ngetek dan saya baru ketemu tempat usaha seperti Abang Cemang ini digitalisasi gini. Kita foto nih, kita upload ke media kita, dia nge-repost. Nggak semua loh bisa melakukan itu ya. Nah, sekarang kita mau tanya resepnya apa, Bang? Buat teman-teman juga nih, biar supaya kau punya usaha, ayo buka digital gitu, nah, biar lebih terkenal. Ya. Seperti itu mungkin, Bang. Karena gini, saya kalau di sosial medianya tuh tidak terlalu aktif, Pak. Jadi alternatif saya seperti itu. Kalau ada teman yang nge-tag misalnya di Instagram atau yang di Facebook, itu paling nggak saya luangkan waktu untuk merespon lah. Artinya Setelah jam kerja lah ya. Lagi santai ya kan. pas lagi santai. Makanya Santai, setiap saya posting itu agak tengah malam. Iya, Karena iya. ketika pelayanan saya jarang mau Iya, megang HP, Bang, kecuali untuk milih lagu. Iya. Seperti abang tadi nelpon itu telepon berdering, Oh, tapi saya oke. lagi bikin. Iya. Jadi yang utama itu saya harus Apa yang dihadapi dulu. Betul. Ya, seperti itu. Itu bagus Ini tuh, harus teman-teman. seimbang lah istilahnya. Artinya kalau kita ngambil kesimpulan ketika punya usaha juga perlu media sosial untuk membangun personal branding Ya. dari sebuah produk ya. Jadi itu masukan yang bagus. Kalau memang teman-teman tidak punya waktu dan kesempatan untuk up to date, ya kenapa tidak melakukan repost dari teman-teman yang nge-tag. Jadi bagus juga buat pengembangan usaha. Selain dia masukkan ke media sosial si klien, kita juga dapat impact, dapat insight, dapat jangkauan dari teman-teman yang upload ya. Betul. Itu sangat efektif. Dan mungkin itu tadi dari teman kita Cemang, kita udah bincang-bincang malam ini sudah lumayan dan banyak ilmu dan kita juga tahu tadi. Jadi beberapa ya termasuk kopi. Segar kita belum pernah dengar kalau ada kopi. Baru Akhirnya malam hari ini kita baru tahu malam ini Segar ada kopinya dan diantar langsung dan dibeli. Jadi Dan buat petani kopi ya. Ucapan terima kasih buat petani kopi di Sega. Tunggu kami berkunjung ke
kebun Kita coba cari waktu untuk kebun main-main saudara ke ya kan. sana. Kita coba main-main edukasi ke nanti. sana. Ya. Jadi Kita main-main ke mungkin, Segan nanti. itulah tadi bincang-bincang malam kita bersama ownernya Coffee Koe dan ownernya Meraki terkait masalah pengalaman, edukasinya, dan dia berapa lama dalam membuka usaha ini. Jadi itu bentuk dari respon beliau bahwa muda itu mari berusaha membangun pengembangan usahanya itu sendiri. Mungkin itu cukup sekian yang dari kita. Saya di sini Ramdan, teman kita Bastian, dan owner dari Kopi Koe dan Cemang. Meraki, Ya. Cemang. Selamat malam, salam Assalamualaikum. sukses. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Wah. kasih.